Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan insyaallah dalam waktu dekat ini, yang mana kita membahas dari kutipan yang kita ambil dalam kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatawa Ramadan, ringkasan hukum-hukum dan fatwa terkait dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, sekarang masuk dalam pembahasan aqsamul muftirina fi Ramadan. Macam-macam orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Macam-macam orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berkata qala muallif hafizahullahu ta'ala, aqsamul muftirina fi Ramadana ala thalathati aqsam. Macam orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, Sanfun yajuzu lahul fitr was-shaumu bi ijma'in. Yang pertama adalah macam yang dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia boleh berpuasa, dan ini kesepakatan ijma'. Ya, ini macam yang pertama, artinya macam yang dia boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa itu adalah, yang macam kedua adalah sanfun yajibu alaihi al-fitr ala ikhtilafin fi dzalika bainal muslimin. Macam yang kedua adalah seseorang yang dia itu wajib. Kalau yang pertama tadi kan boleh berbuka, dan dia tidak, dan dia pilih boleh berbuka, dia pilih berbuka ataukah dia tetap berpuasa. Nah, yang kedua ini dia wajib untuk berbuka. Macam yang kedua ini dia wajib untuk berbuka. Ya, bahkan kalau dia tidak berbuka, artinya dia tetap berpuasa, maka dia mendapatkan dosa. Macam yang ketiga adalah sanfun la yajuzu lahul fitr. Ya, macam orang yang ketiga, orang yang tidak berpuasa di Ramadan adalah orang yang dia sebenarnya tidak boleh sama sekali berbuka, tidak boleh sama sekali tidak puasa. Dan ini memang secara umum, artinya seluruh kaum muslimin yang wajib berpuasa maka kena di dalam macam yang ketiga ini. Ya, yang kita bahas ya, syurutul wujub wa syurutus sihah, itu kan yang syurutul wujub itu ada 4 ya. Di antaranya muslim, baligh, qadir, kemudian aqil. 4. Nah, yang macam yang keempat itu yang ini, yang dia wajib berpuasa tapi dia berbuka, sehingga disebutkan la yajuz, itu macam yang tidak boleh berbuka atau tidak berpuasa. Baik, itu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan
yang berkaitan dengan orang-orang yang dia diperbolehkan untuk berbuka. Orang-orang yang dia diperbolehkan untuk berbuka. Artinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Nah, yang pertama adalah al-masailu al-muta'alliqatu bil kabir. Yang pertama adalah orang tua, ya, orang yang sudah renta, sudah tua, ya, disebut dengan al-kabir. Ya. Nah, orang yang sudah tua, yang sudah renta, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka, boleh berbuka, ya. Nah, itu macam yang pertama. Artinya orang yang diberikan uzur bagi dia untuk berbuka. Tapi kalau ternyata dia sudah tua, tapi dia tetap pengen puasa walaupun dia sebenarnya tidak mampu, maka tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya nenek kita, kakek kita, ya kan, sudah tua, umur 70, 80, ada bahkan 90 misalnya, ya, sudah tidak sanggup puasa dia. Tidak sanggup puasa, lemas sudah kan. Misalnya tidur aja, baring di kamarnya, ya, atau di atas tempat kasurnya. Maka apa? Orang yang seperti ini, orang tua yang seperti ini, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak qadir, tidak masuk dalam syarat yang wajib. Apa itu? Qadir, tidak sanggup, tidak mampu. Nah, ya. Itu yang pertama. Lantas bagaimana kalau misalnya dia tidak berpuasa? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa mengqadha. Ya. Dia tidak bisa mengqadha. Namanya orang yang tidak mampu puasa Ramadan, maka dia tidak bisa menggantinya di hari lain. Maka apa yang dilakukan? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyah? Ya. Yut'imu an kulli yaumin miskinan. Dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Satu hari dia tidak berpuasa berarti satu orang miskin. Kata Syekh, "Wa idza kana syahru 30 yawman at'ama 30 miskinan." Kalau dia tidak berpuasa selama 30 hari, maka dia memberi makan 30 orang miskin. Wa idza kana syahru 29 yauman at'ama 29 miskinan. Apabila dia tidak berpuasa selama 29 hari, maka dia memberi makan 29 orang miskin. Jadi begitu cara bayar fidyah, ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya, yaitu al-marid, orang yang sakit. Orang sakit. Nah, kata Syekh, al-maradu naw'an. Orang yang sakit itu ada dua jenis. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, sakit itu ada dua jenis. Yang pertama, maradun la yurja bir'uhu kasurtan fa ahwaluhu kasyekh al-kabir yut'im wa laysa alaihi qada' wa maradun yurja bir'uhu wa fihi tafsilu kama yali. Baik. Yang pertama adalah orang yang dia tidak diharapkan sembuhnya. Dia sakit dan tidak diharapkan sembuhnya. Misalnya seperti apa? Orang yang lumpuh, ya kan? Orang yang sudah lumpuh, stroke. Nah, itu kayaknya sudah tidak ada harapan sembuh, lama dia sembuhnya. Ya, kalaupun misalnya dia ada harapan, ya mungkin 6-7 tahun, 8 tahun mungkin, ya. Ada yang paling cepat itu ya 2 tahun, 3 tahun misalnya. Nah, orang-orang seperti ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia sakitnya, artinya tadi awalnya sakit, ya. Sakit itu memberikan uzur tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, dia tidak perlu mengqadha, tapi dia membayar fidyah. Adapun yang sakit jenis kedua adalah sakit yang diharapkan kesembuhan. Misalnya kayak kita sakit demam. Sakit demam kan pasti ada sembuhnya insyaallah, ya. Kemudian sakit pilek, ya, mungkin sakit pileknya pilek flu yang sampai membuat dia tidak sanggup berpuasa pada hari itu misalnya. Maka dia boleh berbuka misalnya.
boleh berbuka, tetapi dia tidak bayar fidyah. Apa yang dia lakukan? Dia mengganti di hari lain. Ya, dia mengganti di hari lain. Sebagaimana dalam ayat yang Allah Taala firmankan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit atau dia sedang safar dalam perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari lain. Artinya dia boleh berbuka, silakan. Tetapi dia wajib mengqadha, ya. Nah, berarti kalau bahasanya, ini jenis yang pertama ya tadi ya Ustaz Bas ya. Jenis yang dia boleh berbuka dan dia boleh tetap berpuasa, silahkan. Berarti kalau dia berbuka dapat dosa apa enggak? Enggak. Ya, kalau dia tidak berpuasa tidak mendapatkan dosa. Ya. Ini jenis yang pertama. Beda dengan jenis yang ketiga yang tadi kita sebutkan. La yajuzu lahul fitr. Dia mampu, dia muslim, dia berakal dan dia sudah balik tidak berpuasa, maka dapat dosa. Adapun yang jenis yang tadi yang kita sebutkan, pertama adalah orang tua yang tidak sanggup untuk puasa, yang kedua orang yang sakit, maka apa? Tidak mendapatkan dosa kalau dia berbuka atau tidak berpuasa. Nah, ya, taib, kita tidak bahas secara rinci ya dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah al-musafir. Al-musafir. Al-musafir itu apa? Orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan dalam ketentuan tertentu. Ya, kita tidak bahas secara detail tentang masalah fikih musafir. Intinya orang yang musafir, orang yang keluar dari kota tempat dia tinggal. Ya, mungkin para santri ini termasuk di antara musafir ya kalian ya. Nanti kalian pulang ke rumah jauh ya, keluar dari Samboja, nah itu sudah terhitung musafir. Kalian perjalanan jauh, maka kalian diperbolehkan untuk untuk berbuka puasa diperbolehkan. Ya. Artinya kalau kalian berbuka tidak berdosa. Kenapa? Karena ada uzur di sana. Uzurnya apa? Kalian melakukan perjalanan jauh. Tetapi kalau kalian memilih untuk tetap berpuasa, maka tidak masalah. Selama kalian mampu, selama kalian sanggup untuk melakukannya. Nah, jadi itu ya. Jadi orang yang musafir itu diberikan uzur. Kalau misalnya dia tidak berpuasa, misalnya perjalanannya kurang lebih selama 3 hari 4 hari, maka apa yang dia lakukan? Dia mengganti puasanya di hari lain sebanyak puasa yang dia tidak lakukan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa, tetapi ini masuk dalam jenis yang kedua. Kalau tadi yang kita sebutkan pertama itu untuk jenis yang pertama, artinya dia boleh berbuka dan dia boleh tidak berbuka, artinya dia boleh tidak berpuasa dan dia boleh berpuasa, silahkan. Tapi kalau dia tidak berpuasa, dia wajib untuk mengganti. Kecuali jenis yang tadi yang pertama, apa itu? Orang yang tua, orang yang tidak mampu, kemudian orang yang sakit, maka dia diperbolehkan membayar fidyah. Nah, sekarang kita masuk dalam jenis yang kedua, sonfun, yaitu orang yang dia tidak boleh sama sekali berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa, dia berdosa. Siapa itu? Yaitu al-haid wan nufasa. Orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita yang haid dan wanita yang nifas. Nah, ini orang yang seperti ini, mereka diwajibkan untuk tidak berpuasa. Wajib. Kalau berpuasa apa hukumnya? Haram. Mendapatkan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, dulu kami pernah haid. Ya, Aisyah wanita pernah haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian apa? Kami diperintahkan untuk mengganti puasa kami.
Artinya apa? Orang yang haid itu tidak berpuasa, wajib untuk berbuka. Tetapi dia wajib untuk menggantinya juga setelah melewati bulan Ramadan. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti atau mengqadha salat. Ya, bayangkan aja kalau misalnya kalian mengqadha salat. Ya, misalnya haidnya 7 hari. 7 kali 5, 35 salat. Oh, luar biasa. 35 salat itu kan belum terhitung jumlah rakaat. 35 kali 17 misalnya. Udah berapa itu? Banyak sekali ya. Makanya diberikan rukhsah, tidak perlu mengganti salat, tapi kalau puasa dia wajib mengganti puasa. Nah, ya. Nah, termasuk juga di dalam masalah ini ya, adalah apabila seorang wanita haid di siang hari di bulan Ramadan. Seorang wanita haid di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia melanjutkan puasanya ataukah dia tidak perlu melanjutkan puasanya? Dalam permasalahan ini sebenarnya khilaf di kalangan para ulama. Tapi ya Ustadz sendiri lebih condong kepada pendapat yang pertama. Apa itu? Tetap melanjutkan puasa. Tetap melanjutkan puasa. Misalnya seandainya kalian di hari 1, hari 2, akhwat ya khususnya ya. Misalnya ternyata di hari kedua kalian haid di siang hari bulan Ramadan, ba'da zuhur haid. Ya, keluar darah haid. Apa yang dilakukan? Maka kok keluar darah haid? Berhenti dari haid. Ya, berhenti, stop darah haidnya, artinya suci. Maka apa yang kalian lakukan? Maka kalian tetap menahan diri, tidak makan dan minum setelahnya. Ya, tidak makan dan minum setelahnya. Adapun pendapat yang kedua, yang ini juga diperbolehkan, silahkan kalian tetap makan dan minum. Kenapa? Karena berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, man akala, bukan hadis ya, dari asar dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, man akala awwalan nahari awwalan nahari falyakul akhirahu. Barang siapa yang makan di awal siang, jadi dari pagi sudah makan, maka dia tetap makan di akhirnya. Ini asar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, dan asar bukan menjadi salah satu dalil yang kuat. Ya, bukan menjadi salah satu pokok dalil yang kuat. Ya. Kenapa? Karena kalau asar bisa jadi apa yang dilakukan ini berdasarkan apa yang Nabi SAW berikan contoh dari kalangan sahabiat, dan bisa juga dari pendapat mereka. Kenapa kok Ustadz bilang tidak menjadi kuat? Karena di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Dan Ustadz lebih condong kepada pendapat yang pertama, artinya kalian tetap sebagaimana qiyas ya, seseorang yang dia di siang hari. Ya, seorang yang pernah Ustadz bahas kemarin ya, di siang hari anak kecil dia balik di siang hari. Maka apa yang dilakukan? Dia menahan diri dari makan dan minum, artinya dia tetap puasa. Padahal di awal dia tidak diwajibkan berpuasa dan dia makan dan minum di awalnya. Tapi dia balik di siang hari, setelah itu apa? Dia tetap berpuasa. Harus menahan diri. Sebagaimana juga contohnya orang yang kafir. Orang kafir itu dia tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi ketika nanti dia masuk Islam di siang hari, setelah masuk Islam, dia wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum, artinya dari pembatal puasa. Ini kiasnya. Tetapi jikalau para santri sekalian, khususnya akhwat, lebih condong kepada pendapat yang pertama, artinya tidak menahan diri, tetap makan dan minum, maka tidak dipermasalahkan. Ya, taib. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan, orang yang dia diberikan uzur untuk tidak berpuasa, tetapi dia masuk dalam jenis yang pertama. Siapa mereka? Yaitu hamil wal murdi'. Hamil dan murdi'. Dia bisa jadi masuk jenis yang pertama, bisa masuk jenis yang kedua. Ya, bukan hanya jenis yang pertama, tapi secara umum jenis yang pertama. Ya, jenis yang pertama apa tadi? Dia dibolehkan berbuka, apakah dia tetap berbuka atau dia tidak berbuka. Nah, jenis yang kedua diwajibkan untuk berbuka. Nah, tapi orang yang jenis ini hamil dan murdi' ini, dia bisa masuk jenis yang pertama, bisa masuk jenis yang kedua. Ya, yang hamil dan murdi'. Hamil itu apa?
wanita yang hamil, mengandung. Kemudian murdi', wanita yang menyusui. Kenapa kok Ustadz bilang bisa masuk jenis yang pertama? Jenis yang dia diperbolehkan untuk berbuka, dan juga dia bisa masuk dalam jenis yang kedua, yaitu wajib untuk berbuka. Karena hamil itu ada beberapa keadaan. Contoh misalnya hamil. Ketika seorang ibu hamil, kemudian dia berpuasa dan ternyata dengan puasanya itu membahayakan janinnya, maka dia diwajibkan untuk berbuka. Ini berbahaya, menjaga nafas, menjaga nyawa ya seseorang. Ya, apabila memang itu membahayakan. Tetapi kalau misalnya tidak membahayakan ibu hamil dan tidak membahayakan janinnya, anak yang ada dalam kandungan, maka dia boleh. Apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Ya, karena apa? Dalam kondisi ini, ya, kondisi ibu hamil itu kondisi yang berat. Walaupun dia merasa sepertinya masih kuat-kuat saja, dia boleh. Apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Nah, ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Adapun konsekuensi bagi orang yang hamil dan murdi', kalau dia tidak berpuasa, murdi' itu orang yang menyusui, maka di sana ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama, orang yang hamil dan orang yang menyusui, kalau dia tidak berpuasa, pendapat yang pertama adalah annahuma yut'imani wala qada' alaihima. Yang pertama adalah dia hanya membayar fidyah, tidak mengqadha, tidak mengganti puasanya. Ya. Dan ini periwayatan dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi misalnya kalian punya saudari ya, saudara nah mungkin ya, saudari, punya orang tua, punya tante misalnya kan. Dia ternyata hamil, kemudian dia tidak berpuasa karena hamilnya, karena mengkhawatirkan diri dan bayinya. Maka apa? Dia boleh membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasanya. Adapun pendapat yang kedua adalah dia mengganti puasanya. Ya. Ini dari mazhab pendapatnya Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan juga Abu Ubaid dan Abu Thur. Ya, Abu Hanifah. Jadi dia mengganti puasa, mengqadhanya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang berat. Apa itu? Dia mengganti dan juga membayar fidyah. Dia mengganti puasanya dan juga dia bayar fidyah. Dan ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun yang rajih insyaallah adalah dua pendapat yang di atas, yang Ustaz baca. Yang rajih adalah dua pendapat di atas. Apa itu? Yang pertama, pendapatnya dari riwayatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaitu hanya membayar fidyah. Dan yang kedua pendapatnya dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan juga dari Abu Ubaid dan Abu Thur, yaitu apa? Dia mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Ya, maka dua-duanya insyaallah rajih. Nah, kenapa Ustaz bayar fidyah? Kenapa dia diperbolehkan membayar fidyah, Ustaz? Kan padahal dia masih bisa mampu untuk berpuasa. Maka jawabannya adalah seorang ibu hamil, ketika dia hamil, setelah hamil apa yang dilakukan? Menyusui. Dan kalau ibu menyusui, dia tidak makan dan minum, maka tubuhnya akan lemah dan mempengaruhi ASI-nya. Ya. Adapun kalau seorang ibu hamil, kemudian setelah itu dia tidak menyusui, anaknya misalnya dikasih minum susu formula dan semisalnya, ya. Kemudian dia kena nifas juga, maka apa yang dilakukan setelah nifas? Dia mengqadha puasanya. Ya, dia tidak diperbolehkan bayar fidyah. Tetapi kalau berlangsung setelah hamil, dia nifas, habis nifas ternyata langsung menyusui, ya kan? Maka dia diperbolehkan membayar fidyah. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan
al-a'malus syaqah wal imtihanat. Masih dalam pembahasan yang sama dari bab orang-orang yang tidak berpuasa, tetapi ini terkait dengan fatwa. Apa itu? Orang yang bekerja berat, orang yang kerjanya berat, ya, al-a'malus syaqah, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Misalnya contoh apa ya? Misalnya di kehidupan kita ini para tukang bangunan, berat itu pekerjaannya, panas-panas, ya kan, kena matahari dari pagi sampai sore, panas, ya, capek, ngangkat batu, ngaduk semen semisalnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, ya. Nah, apakah pekerjaan-pekerjaan seperti ini memberikan uzur bagi seseorang untuk tidak berpuasa? Maka jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, beliau menukil dari kitab Fatawa Lajnah Ad-Daimah, ya, dalam Fatwa Lajnah Daimah, kemudian dari Majmu' Fatawa karya Syekh Ibn Utsaimin, beliau mengatakan la yajuzu lidzalika ar-rajul ay yuftira bal wajib alaihi as-siyam. Kata Syekh, orang yang pekerjaannya berat seperti tadi tukang bangunan, atau mungkin orang yang kerjanya di tengah lapangan, panas syadid, ya, berat rasanya, membakar kulit, haus yang sangat terasa di sana, maka kata Syekh tetap tidak boleh bagi laki-laki tersebut berbuka. Tidak boleh laki-laki tersebut berbuka, dan dia wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena, ya, wa kaunuhu yukhbizu fi nahari Ramadan laisa uzrul lil fitri. Karena itu bukan uzur bagi seseorang untuk berbuka, dan tidak ada dalil tentang hal tersebut. Jadi orang yang bekerja tetap harus puasa, ya, tetap harus puasa. Sampai kapan Ustadz? Kalau ternyata dia pingsan bagaimana? Nah, pingsan itu menjadi uzur bagi dia. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mau kerja sampai pingsan? Ya, tidak ada kan? Selama dia masih mampu, tetap dia puasa. Kalau dia berbuka bagaimana Ustaz? Haus betul sudah Ustaz, panas sudah nih, haus, ya, sampai lemas dia, dehidrasi. Ya. Kalau dia berbuka, dia minum misalnya, minum kopi kan, dia bikin kopi kan, es kopi misalnya, dia minum, ya, apa yang terjadi? Dia mendapatkan dosa, ya, padahal berat itu kan, dia tetap dapat dosa, kemudian dia wajib menggantinya di hari lain. Itu ya terkait dengan seseorang yang berbuka dengan alasan pekerjaan yang berat. Jadi pekerjaan berat bukan jadi alasan. Kemudian juga al-imtihanat, ujian. Nah, beliau bawakan masalah fatwa tentang ujian. Ya, kata beliau al-imtihanu al-madrasi, ujian sekolah, wa nahwuhu la yu'tabar uzran atau la ya'tabiru uzran mubihan lil iftari fi nahari Ramadan. Ya, kata beliau, ujian sekolah itu tidak menjadi alasan, tidak memberikan uzur bagi seseorang untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ya kan, kadang ada alasan, ya, mungkin santri atau mungkin oknum-oknum pelajar di sekolah itu karena mungkin dia ngerjakan ujian panas, pusing, akhirnya dia alasannya capek, pusing Ustaz, bukalah. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diberikan uzur bagi orang yang seperti ini. Dia harus tetap berpuasa bagaimanapun keadaannya. Kemudian bagaimana seseorang yang dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk tidak berpuasa? Apakah boleh dia untuk membatalkan puasanya? Padahal melakukan perintah orang tua adalah bentuk kewajiban. Bagaimana kalau orang tua yang tidak usah puasa, nak? Mau ujian tidak usah puasa, nanti tidak fokus ujiannya. Bagaimana? Maka kata beliau, wala yajuzu ta'atul walidaini fil iftari lil imtihan. Maka tidak boleh
atau tidak boleh kita mentaati orang tua kita untuk berbuka, untuk tidak berpuasa karena sebab ujian tadi. Tidak boleh. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu perintah dari orang tua. Itu diantara fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kemudian beliau nukil juga ini dari kitab Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah. Baik, itu diantara hal-hal yang kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah kita cukupkan, kita akhiri, dan kita akan lanjutkan di hari esok berkaitan dengan pembahasan masalah al-qada insyaallah ta'ala. Yumkin hadha ma aqulakum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah. Kita cukupkan bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.